Maman tidak bermaksud menyakiti hati ibu dan menghancurkan harapan keluarga. Maman hanya tidak berdaya. Maman sudah berusaha keras untuk menjadi seorang laki-laki seperti harapan ibu dan bapak. Tapi Maman tidak pernah mampu menahan dorongan dari dalam diri. Ibu, bapak, teteh, apakah Maman salah? Semua benar-benar di luar kehendak Maman. Rindu untuk mendapatkan rahmatmu. Aduh, Dita, kamu jahat banget sih. Maman, gimana sih lo? Katanya mau nungguin gue. Malah. Sorry darling, kan cuma sebentar. Man. Dia cemburu sama gue, Dit. Dia cemburu malu nggak mungkin banget kali. Lu tuh kenapa sih? Terus kok dia kayak gitu? Lu nggak tahu ah. Adit. Apa sih? Ngapain sih lo ngurusin orang kayak gitu? Dia gitu-gitu juga. Dia tuh sahabat gue tau nggak? Nggak pantas lo ngomong kayak gitu. Maman, lu kenapa sih kok jadi aneh gini sama gue? Lu kenapa sih? Masa lo nggak tahu sih, Dit? Ya gue mesti nggak tahu kenapa lu cemburu sama Oka. Gue cemburu. Ada apa juga gue sama lo? Ya terus lu kenapa dong? Udahlah, Dit, gak usah ngebahas. Gue enak ngomongin kayak gitu mulu. Lagi pula, percuma gue sobatan sama lo lama-lama. Man! Ih, itu orang kenapa sih? Kok jadi aneh gitu? Salah minum obat kali ya? Gue tuh cinta berat sama si Oka. Gue suruh Dita deketin dia supaya dia sering deketan sama gue. Kenapa sekarang mereka deket berdua? Gue gak rela. Ya Allah, kenapa saya jadi begini? Saya sudah berusaha membunuh perasaan terhadap laki-laki. Tapi kenapa saya nggak pernah bisa? Kenapa saya selalu merasa sebagai perempuan? Sekarang, aku sudah merasakan menjadi diriku sendiri setelah mengenakan pakaian ini. Apakah saya memang diciptakan sebagai laki-laki dengan jiwa perempuan? Ada siapa ya? Apa ada teman Maman? Ada apa, Nis? Bu, kok seperti langkah perempuan ya? Coba deh, Bu. Ya. Maafkan Maman, Ibu, Bapak, Teh Ninis. Maman tidak bermaksud menyakiti hati Ibu dan menghancurkan harapan keluarga. Maman hanya tidak berdaya. Maman sudah berusaha keras untuk menjadi seorang laki-laki seperti harapan Ibu dan Bapak. Tapi Maman tidak pernah mampu menahan dorongan dari dalam diri. Ibu, Bapak, Teteh, apakah Maman salah? Semua benar-benar di luar kehendak Maman. Sekarang Maman yakin Bapak, Ibu, Teteh pasti sangat kecewa. Karena itu Maman memilih pergi. Maafkan Maman, Ibu, Bapak, Teteh. Mudah-mudahan Maman bisa memperbaiki diri. Ya Allah, di mana salahku? Jadi begitulah kisahnya, anak-anakku sekalian. Kaum Nabi Lut yang rusak moralnya dan mengingkari kebenaran ayat Al-Quran, akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mereka diberikan hujan batu hingga semuanya binasa. Hanya Nabi Lut dan sebagian kerabatnya yang benar-benar beriman, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah perilaku menyimpang umat Nabi Lut itu masih ada sampai sekarang? Ternyata ada, anak-anakku. Itulah yang disebut gay, kaum homo, atau orang-orang yang suka melakukan hubungan badan dengan sejenisnya. Misalnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki berhubungan badan dengan banci. Walaupun banci itu sudah menampilkan dirinya seperti perempuan, tetap saja dia laki-laki. Apakah Allah juga menurunkan azabnya, Pak Ustadz? Iya, antara lain menjangkitnya penyakit AIDS yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Karena itu Bapak berpesan, berhati-hatilah kalian dalam pergaulan, sekarang maupun nanti. Karena dimanapun akan banyak orang-orang yang akan menjerumuskan kita pada perbuatan yang dilarang agama. Kalian mengerti? Mengerti, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau begitu pengajian malam ini cukup sampai di sini. Dan kita tutup dengan ucapan hamdalah. Hubungan badan? Kenapa kamu tanya soal itu, sayang? Tadi Pak Ustadz bercerita tentang kaum Nabi Lut. Katanya mereka semua diazab oleh Allah karena laki-laki suka berhubungan badan dengan laki-laki. Dan perempuan suka berhubungan badan dengan perempuan. Oh, itu. Jadi Pak Ustadz nggak menjelaskan hubungan badan itu seperti apa? Enggak. Begini, sayang. Hubungan badan itu sama seperti hubungan suami istri. Kalau dalam kisah Nabi Lut, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hebat itu buat kita berdua. Kalau kamu ceritain sama orang-orang, kamu akan diejek dan dibilang banci. Mau kamu dibilang banci. Dan kalau orang tua kamu sampai tahu, mereka pasti akan mengusir kamu. Kenapa, sayang? Kamu ngeri ngebayanginnya? Udahlah, gak usah kamu pikirkan. Nanti kalau kamu sudah dewasa juga kamu akan ngerti. Ambil pelajaran baiknya aja, bahwa kita harus beriman kepada Allah. Sekarang simpan Al-Qur'annya, terus kita makan, ya? Kamu takut ketahuan mereka kan? Saya juga takut diazab sama Allah. Aduh, kamu ini pasti habis dapat pelajaran dari Pak Ustadz. Iya, Bang. Sekarang kamu tinggal pilih. Kamu takut sama ajaran Pak Ustadz? Apa takut dikatain banci sama mereka? Kata teman-teman saya nggak dikatain lagi. Iya, tapi kamu mesti nurut sama abang. Kalau enggak, abang ceritain sama teman-teman kamu kalau kamu banci. Sekarang ikut abang ya. Kalau kamu nolak, kamu tahu sendiri akibatnya. Abang akan ceritain rahasia kamu semuanya. Aku
Aku nggak tahu apakah Bang Hakim yang bikin aku begini, atau aku memang punya pembawaan begini. Nyatanya, setelah Bang Hakim pergi, aku juga cuma bisa jatuh cinta sama teman laki-laki. Sayang, Bapak dan semua orang gak ada yang mau ngertiin keadaanku. Kalau saja mereka tahu, aku sudah berusaha keras untuk menjadi seorang laki-laki seutuhnya. Aku sudah membunuh semua perasaan cintaku. Setiap kali aku jatuh cinta pada teman lelakiku, mereka pikir bisa dengan gampang melakukan itu semua. Sakit. Karena itu, aku perlu sesekali mengekspresikan diriku, jiwaku. Baik, aku akan buktikan bahwa aku juga akan bisa jadi orang yang berguna. Aku akan bekerja keras. Kata orang, kalau mau sukses, ya harus bekerja keras dan berani memulai dari nol. Ya Allah, Maman. Kenapa kamu jadi senekat ini? Kenapa, Man? Ada apa, Nis? Maman, Pak. Maman. Ada apa dengan Maman? Kita sudah berusaha keras, Nis. Kita doakan saja. Mudah-mudahan dengan keputusannya ini akan menjadikan dia lebih dewasa. Iya, Pak. Saya tahu. Tapi Maman tuh belum punya pengalaman sama sekali di luar. Iya. Mudah-mudahan kekerasan yang dia temui di luar sana akan menggembleng jiwanya.